Ya, hari ini kita akan membahas mengenai never enough ya, Dokter Henry ya. Iya, Menyikapi obsesi mengubah rupa dan raga. Ya. Tentunya selama ini mungkin kalau sahabat dari ID Derms kan biasanya mengulik tentang masalah kesehatan kulit ya. Nah, hari ini benar. kita membahas mengenai kesehatan jiwa. Karena sebenarnya kesehatan jiwa itu juga sama pentingnya seperti kesehatan tubuh. Yes, Nah, mungkin Dokter Henry bisa menjelaskan sedikit ID Derms itu apa, Dokter Henry? jadi form yang di Mhm, platform media sosial yang kita adalah kumpulan mhm. dari dokter spesialis kulit dan kelamin, anggota dari Perdoski, dan kita bersama-sama memberikan informasi mengenai kesehatan kulit dan kelamin dengan cara yang cukup menarik, sehingga kita lebih interaktif dan kita ingin mengedukasi masyarakat secara jangkauan yang lebih luas lagi. Nah, Wah, hari luar ini cukup biasa ya. spesial. Hmm, Hari ini cukup hmm. spesial loh, Dokter Aime, karena Kok bisa? kalau saya tadi melihat secara sekilas sejarah ID Hmm, Doms dengan episode-episodenya, baru kali ini kita mengundang host yang spesialis kedokteran jiwa, spesialis lain, yang kita ingin berbicara dengan belum pernah kita sambungkan antara kedua bidang ini. hmm. Berarti ini Jadi, saya diberi kesempatan spesial ini oleh ID Derms ini. Terima kasih ID iya, Derms. kesempatan yang perdana. Semoga bermanfaat juga buat Hmm, sahabat Ciwidems yang menonton ya. hmm. Iya. Oke, ini langsung kita mulai, Dokter Henry. Boleh ya? Kita atau mungkin Dokter Aime, psikiater yang ada di Surabaya prakteknya ya, Dok ya. Iya, benar. Jadi Saya praktek di kita nanti akan Surabaya di saling National Hospital. Hmm. Oke, nanti kita saling sharing. Topik ini mungkin belum teman-teman semua yang paham. Kok bisa-bisanya sih kita antara kulit dan kesehatan jiwa kita bisa bersatu. Bersatu. Oke, To become one. itu bikaban ya. Heeh. Oke, Oke, kalau mungkin Dokter kita Henry mulai. ini Hmm. Mm-mm. Sebelumnya mungkin saya menjelaskan sedikit ya. Jadi Dokter Henry ini adalah Oke, dokter spesialis kulit dan kelamin di Surabaya. hmm, Beliau berpraktek di benar, Melania Klinik di Jalan Kartini dan beliau adalah lulusan spesialis kulit dari Padang ya. Kemudian dulunya ini kakak betul. kelas saya sama-sama di Universitas Airlangga dan beliau juga sempat menempuh pendidikan di Jepang untuk Ya, kosmetik bedah plastik ya Dokter Henry ya. Mm-mm. AST, Oke, bedah plastik, mungkin sekarang Advanced kita Clean share. Training. Kita mulai Oh, ya? advance skin cleaning. Oke, oke. Ya, saya share video ya. Boleh. Kita share video pertama kita, yuk. Hmm, ini dia. For the past 36 years, I lived Nah, ini ada as a suaranya nggak ya? nurse, Oh, nggak ada suaranya ya. nicknamed the Huma Life Candle. Di saya denger ini suaranya. Nice to Oke, meet you. oke. Kita nggak Recently, kedengaran, tapi I came out sedikit as a saya beri transgender woman. introduction juga kepada I'm born teman-teman yang again. melihat, Hmm. sama sahabat A lot of IDMs people yang they melihat. thought that I was doing Ini this for the adalah attention. video Your art is just seorang amazing. Thank lelaki, you. awalnya ya, I'm a seorang lucky Rodrigo person. Alves, This is seorang who I am. yang lahir di The Brasilia, candle has Sao gone. Paulo, di mana dia pada awalnya, ini dia Rodrigo Alves used to be a man ya. My name is Jadi dia Rodrigo mempunyai Alves. obsesi I was born untuk in Sao menjadi Paulo, seorang human Brazil. I candle. have been Ini dia. living in London Dan for the dikatakan past per 20 years. hingga Januari 2018 dia udah I menjalankan did operasi more than plastik 300 untuk mengubah television shows in bentuknya 24 countries dari after seorang being manusia nicknamed yang the Huma Life Candle. biasa saja. For the Dari past remaja dia 36 mempunyai years, I obsesi, lived kemudian dia as a melakukan man. segala operasi untuk menjadi seseorang yang menurut dia And very sesosok yang menurut dia recently, cool, I came out sehingga as dia a berani transgender melakukan woman. sampai 100 lebih operasi. Dan ternyata per 2020 kemarin dia menyimpan suatu obsesi tersembunyi bahwa ternyata dia ini sebenarnya lebih cocok untuk menjadi Barbie. Sehingga per Januari 2020 kemarin dia mengannounce dirinya, dia melakukan lagi operasi membalik semuanya untuk menjadi seorang perempuan atau wanita. Dalam hal ini dia merubah sosoknya menjadi seorang human Barbie doll. Sehingga Hmm, begitu hmm. berbeda antara apa ya, awalnya ingin jadi cowok yang maskulin, kan? Ternyata setelah itu dia berubah menjadi human Barbie doll.
Dari segi kita, spesialis kulit dan kelamin, sebenarnya ini ranah yang juga cukup berbeda antara kita dan spesialis bedah plastik. Tapi yang pasti, kerjasama di bidang estetik diperlukan untuk merubah sesosok yang tadi sangat sederhana gitu, Dr. Aimee, menjadi sesosok yang human bear candle, kemudian menjadi human Barbie doll. Artinya, perjuangannya pasti besar lah ya. Nah, segi kacamata psikiatri, dari segi kacamata psikiater, saya melihat kesannya dia itu mempunyai suatu insecure ya, rasa ya insecure, atau dia punya sesuatu yang rasanya ada obsesi tertentu, yang ya kita orang awam, saya pun juga dalam bidang psikiater juga merasa hal ini cukup awam. Sebenarnya ini termasuk gangguan jiwa nggak sih, Dr. Aimee? Oke, jadi sebenarnya kalau seseorang itu sampai terobsesi untuk mengubah tubuhnya secara terus-menerus, jadi nggak pernah puas ya. Bukan saya anti dengan orang yang mau perawatan wajah atau mau operasi plastik, menurut saya itu sah-sah aja. Tapi kalau sampai operasi plastik di area yang sama hingga berulang-ulang, kemudian tidak pernah merasa puas, terobsesi mengubah bentuk tubuhnya, permak wajah hingga berkali-kali, nah itu mungkin merupakan suatu obsesi, gangguan persepsi terhadap tubuhnya, bahwa tubuhnya selalu dipersepsikan kurang dan tidak sempurna. Sehingga akhirnya itu akan menjadi suatu diagnosis yang namanya adalah BDD. Jadi Body Dysmorphic Disorder. Gitu kurang lebih. Nah, itu biasanya seringkali ada bullyingnya sih. Jadi kayaknya kayak Rodrigo Alves tuh kalau saya lihat dari videonya, ternyata dia dulu kan waktu kecil dia dihina ginekomasti ya, Dr. Henry ya. Jadi ginekomasti itu kelainan di mana anak cowok tapi memiliki payudara yang besar. Sehingga waktu itu akhirnya dia terobsesi ingin bentuk tubuhnya terlihat sempurna, dia sampai pasang implan silikon untuk dada dan perutnya supaya ke perutnya tuh kelihatan six pack. Kemudian dia operasi hidung sampai berkali-kali, hingga total dia operasi kalau tidak salah sampai 103 kali operasi plastik. Nah, hingga yang terakhir akhirnya dia mengubah dirinya menjadi transgender. Tapi hari ini kita tidak membahas mengenai transgender, tapi kita membahas mengenai body dysmorphic disorder gitu. Benar sekali. Jadi sebenarnya artinya kalau dalam kata-kata kita dari awam ngomong, berarti obsesi ini boleh saya katakan normal nggak sih? Natural nggak sih untuk mempunyai obsesi ini? Atau justru dia itu sesuatu yang sangat negatif? Nah, oke. Jadi sebenarnya setiap dari kita tuh pasti memiliki suatu insecure, itu wajar lah, ya kan? Karena nggak ada orang yang sempurna. Sebenarnya di dalam dunia ini kan nggak ada orang yang benar-benar sempurna. Setiap dari kita pasti memiliki kekurangan. Jadi wajar kalau kadang kita merasa diri kita ada yang kurang. Dan karena kita cinta kepada diri kita, kita self-love, kita ingin diri kita menjadi lebih baik, maka kita akhirnya ingin melakukan suatu perubahan. Sampai di tahap itu adalah suatu hal yang normal. Tapi dikatakan menjadi suatu obsesi, jadi yang dikatakan dengan obsesi itu adalah ketika kita memikirkan suatu hal secara terus-menerus berulang-ulang kali, hingga akhirnya kita sendiri sebenarnya tidak nyaman dengan pikiran itu, dan kita sendiri akhirnya terganggu. Jadi akhirnya kalau udah dianggap BDD, itu kalau kita sampai memikirkan itu hingga lebih dari 1 jam sehari. Bahkan ada beberapa pasien yang bisa sampai 3 jam sehari memikirkan hal itu. Nah, itu sampai menjadi BDD. Dan sampai akhirnya hingga merusak relasinya dia dengan keluarga dekatnya ataupun teman-temannya. Fungsi hidupnya menjadi tidak optimal. Nah, di sana baru kita bilang kalau dia mengalami suatu body dysmorphic disorder. Berarti kalau kita lihat, baik para sahabat IDTM dan sahabat jiwa, kita lihat di sini berarti kita tidak bisa serta-merta mengatakan seseorang itu, waduh kamu pernah berkali-kali kamu BDD ya. Nah itu berarti kan kita sekarang sama-sama belajar bahwa permak maja berkali-kali itu belum tentu BDD. Itu penting, body dysmorphic disorder. Kita bisa ngomong seperti yang tadi Dr. Aimee bilang, ada spektrum dari ini masih awal-awal, ini masih sesuatu yang sifatnya kita self-love. Kita mencintai apa yang kita punya, kita ingin merubah, perbaikin apa yang kita punya, mungkin untuk berbagai macam alasan. Artinya karier, apakah itu alasan kepercayaan diri, itu semua yang menunjang peran kita sebagai. Tapi di titik tertentu ternyata dia berlebihan mungkin ya Dr. Aimee ya, sehingga
kecenderungan itu berubah menjadi sebuah yang BDD. Nah, dari kacamata saya sebagai ataupun kita secara global sebagai seorang dokter spesialis kulit dan kelamin, sometimes kita juga menjadi seseorang yang bisa menyaring ya. Artinya, oh ini pasien kita atau individu ini BDD nggak ya? Ini nggak BDD nggak ya? Nah, kadang mungkin ada krit atau ada apa yang bisa kita bisa ya mensaring lah kira-kira gimana gitu ya. Ya, jadi mungkin saya share sedikit ya. Bisa saya share slide-nya mungkin yang Dr. Henry tadi. Oke. Oh boleh, Jadi ya. yang pertama, yang paling penting memang kita harus ada self-love ya, bahwa kita sempurna di dalam ketidaksempurnaan kita. Nah, yang pertama, Ya, benar apakah sekali. Anda khawatir dengan penampilan Anda? Ya, apakah Anda berpikir bahwa penampilan Anda adalah suatu masalah dan berharap Anda tidak terlalu memikirkannya? Jadi, Anda sangat memikirkan penampilan, terus contohnya nih ya, ada salah seorang pasien saya yang memang dia dengan BDD, padahal dia udah cantik sekali ya, tapi dia merasa dirinya selalu kurang. Dia merasa tubuhnya gendut, padahal ya ampun udah seksi banget, udah yang tinggi ya. Misalnya dia harus memiliki lingkar pinggang berapa, body mass fat-nya berapa, yang sampai over gitu. Nah, dia terus-menerus terokupasi jadi dengan penampilan. Bahwa dia merasa, oh aku harus cantik, aku harus sempurna, dan merasa bahwa dirinya selalu kurang. Padahal sebenarnya kalau orang awam melihat, sebenarnya dia udah bagus gitu. Penampilannya udah cantik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa waktu rata-rata setiap harinya Anda memikirkan tentang bagaimana penampilan Anda? Apakah kurang dari 1 jam per hari? Ya, kalau kurang dari 1 jam per hari itu masih nggak apa-apa. Jadi kalau menurut kriteria dari DSM, kita bilang bahwa seseorang mengalami BDD bila ia memikirkan hal tersebut hingga lebih dari 1 jam sehari. Ya, jadi kalau sudah yang jawaban B dan C 1-3 jam per hari, lebih dari 3 jam per hari, maka itu mungkin sudah merupakan ciri dari BDD. Kemudian, apakah perhatian utama Anda dalam penampilan mengenai keadaan Anda yang terlalu kurus atau terlalu gemuk? Jadi merasa tubuhnya selalu nggak sempurna. Ini seringkali ini didapatkan begitu ya. Jadi selalu merasa, oh aku kok kurang kurus, aku kok terlalu gemuk. Padahal mungkin sudah ideal bentuk tubuhnya. Iya. Kemudian yang keempat, bagaimana masalah tersebut mempengaruhi kehidupan? Apakah hal ini membuat Anda menjadi sering marah? Kemudian apakah itu sering terjadi saat bersama dengan teman, keluarga, atau pasangan, hingga mungkin bertengkar dengan pasangan? Jadi saya pernah itu ada pasien yang kebetulan kakinya itu ada bekas luka kena knalpot. Kecil sekali, nggak kelihatan kan? Kalau knalpot kan biasanya di area ankle ya, di area pergelangan kaki. Kan? Iya, betul. Iya. Tapi dia merasa bahwa itu sangat-sangat mengganggu, sehingga dia nggak pernah berani untuk pakai celana pendek. Padahal dengan pakai celana pendek pun orang nggak mungkin loh kelihatan ke bekas luka knalpotnya, dan itu sangat-sangat kecil kalau saya lihat. Kalau nggak dia nggak bilang aja saya nggak nyadar. Tapi dia sangat terobsesi di sana hingga akhirnya selalu bertengkar dengan pasangannya karena dia sampai nggak berani untuk keluar rumah dan kepingin operasi terus seperti itu. Dan kemudian yang poin C, apakah hal tersebut menyebabkan apakah ada hal atau benda dari akibat dari penampilan tersebut? Oke, kemudian sebentar ya. Oh ini udah ya. Ya, udah sih. Kriterianya kurang lebihnya ya, itu. Berarti 4 hal ini ya. Itu Dokter Henry. Ya. Artinya kalau kita sebagai seorang dokter yang praktek di bidang dermatologi, menemukan pasien itu juga kita harus lebih aware. Termasuk juga kalau mungkin ada sahabat ID-Derm dan jiwa yang mungkin mempunyai keluarga yang mempunyai kecenderungan yang sama, mungkin juga harus kita ingatkan ya Dokter Aime ya, kepentingannya artinya kamu jangan-jangan BDD ya. Itu gimana ya, maksudnya saya bagaimana kita mengingatkan, katakanlah seperti saya aja, kamu ini BDD ya, gimana cara merujuknya untuk ke psikiater ya? Artinya kadang orang tersinggung juga, karena saya yakin orang BDD pasti nggak akan bisa menyadarin kalau dia itu BDD ya. Benar banget. Jadi memang
sulit kita meyakinkan seseorang itu untuk ke psikiater, itu memang seringkali tidak mudah. Apalagi kalau pasiennya ke dokter kulit dahulu ya. Biasanya pasti nggak gampang karena merasa jangan-jangan aku kalau ke psikiater dianggap gila atau dianggap apa gitu. Nah, itu memang perlu dijelaskan secara pelan-pelan bahwa sebenarnya ke psikiater itu bukan berarti gila, tapi ditujukan bahwa sebenarnya tubuhmu ini sudah sempurna. Ada saatnya kita harus berkata bahwa you are enough. Makanya kenapa kok judul kita hari ini Never Enough itu Never ya, enough. Iya, bahwa benar sebenarnya sekali. kita harus berkata kalau oh ya aku udah cukup kok, you are enough. Nggak harus menjadi sempurna untuk dicintai. Bahwa dengan segala kelebihan dan kekurangan kita bisa menjadi diri kita apa adanya. Gitu. Kalau Dr. Henry mungkin bisa dijelaskan, pernah nggak ada kasus klinis yang pernah Dr. Henry hadapi waktu di klinik? Wah, banyak sekali ya, terutama karena kita praktek sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin, di mana di zaman now ini tuntutan kesempurnaan saya lihat cukup tinggi. Baik individu yang remaja, dewasa, semua sejak zaman sosial media mengidolakan sesosok yang lebih sempurna, mereka kecenderungan untuk merubah penampilan itu masih normal. Tapi satu hal yang saya ingatkan kepada semua teman-teman yang juga melakukan praktek yang sama, kita harus bisa menekan rem. Nggak cuma ngegas tok. Jadi kita harus ke rem. Ya seperti yang Dr. Aini ngomong bahwa enough. Kalau udah cukup. Sometimes mereka mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi. Let's say, saya sekitar beberapa minggu lalu dapat pasien. Datang ke saya, sudah riwayat, seorang fotomodel yang cukup cantik, bagus, semua bentuk forum memang khas fotomodel, dengan bentuk warna kulit, semuanya perfect. Tapi dia mengatakan ke saya bahwa dia mempunyai suatu obsesi, mempunyai mata dan hidung yang cantik. Ya, dia menggambarkan semua fotomodel orang Korea yang matanya foxy, yang matanya berdouble lid, dan hidung yang super mancung. Dia pingin memfitur seperti itu. Terus saya berusaha menenangkan ke dia, kamu sudah perfect. Kamu apa yang kamu miliki ini ngapain dirubah? Justru harus diingat, kamu menjadi model karena apa yang kamu punya sekarang, apa yang kamu tidak punya sekarang. Belum tentu juga kalau foto model Korea dia cocok. Karena proporsionalnya, bentuk wajah, bentuk itu dari Tuhan pasti sudah sempurna. Nah, kadang pasien yang kayak gini mau direm itu susah, Dokter Aimee. Dok, ini kurang, semuanya kurang. Nanti kalau nggak kurang ke saya, kurang ke teman A, teman B, teman C, teman D, sampai akhirnya berani operasi di Indonesia di mana sometimes ngeremnya itu yang susah. Padahal sebenarnya ya sayang juga. Dan ada juga yang malah udah kejadian dan sudah pulang dari Korea, sudah berharap ekspektasi tinggi, punya hidung yang bagus, ternyata muka jadi terlalu layang-layang. Ternyata mata ditarik terlalu tajam, ternyata pipi terlalu tinggi, ternyata hidung terlalu tipis. Nah, itu akhirnya juga menyesal. Nah, kalau dari kacamata Dr. Aimee sebagai seorang psikiater, bagaimana pasien-pasien ini, Dok? Iya, jadi memang namanya wanita tuh sebenarnya wajar ya. Wanita tuh sebenarnya kan kepingin cantik, itu wajar. Cowok juga kok. Cowok juga mau ganteng juga, kok. Cowok zaman juga mau ganteng kok. Ya, benar. Nah, biasanya orang-orang yang bisa jatuh ke dalam situasi kepribadian yang mana histrionik atau narsistik, Dr. Henry. Orang dengan kepribadian histrionik itu biasanya mereka sangat mempedulikan penampilan. Dan mereka mungkin orang yang cukup populer, memiliki banyak teman-teman, sehingga mereka merasa aku harus bisa menjaga penampilanku supaya orang tertarik dengan saya. Nah, ini hati-hati. Karena ini nanti bisa rentan jatuh ke dalam BDD. Kemudian juga seringkali didapatkan pada orang dengan kepribadian yang narsistik. Narsistik itu kan dari kata-kata dewa Narsisus yang mana dia jatuh cinta kepada bayangannya sendiri, bayangannya di sebuah kolam, dan akhirnya dia sangat memuja dirinya sendiri. Nah, orang-orang yang narsis itu juga ingin sekali dipuji. Dan ini yang hati-hati, karena ada yang namanya narcissistic injury. Orang dengan narcissistic injury itu ketika dia dihina, dia bisa hancur berkeping-keping karena dia merasa dirinya gagal. Dia merasa dirinya kok nggak sesuai dengan ekspektasi orang dan dia
tidak disukai oleh orang lain. Jadi dia selalu mencari pengakuan dari orang lain untuk membuat dirinya merasa diterima. Nah, ini yang bahaya. Jadi memang sebaiknya kita harus bisa menerima diri kita. Kita tidak selalu melulu ingin diterima oleh orang lain. Gitu, Dr. Henry. Nah, memang akhirnya seringkali saya ini juga sering loh di dalam praktek saya psikiatri, mungkin mereka nggak nyadar kalau mereka BDD. Mereka datang ke saya karena mereka sulit tidur, kemudian ada gejala depresi. Tapi kemudian suatu hari saya pernah tuh, pasien saya tuh dia depresi, sulit tidur, kemudian saya lihat kok hidungnya tuh kok merah, gitu kan. Hidungnya kok merah, tapi dia kan pakai masker tuh, karena barusan aja waktu corona. Kemudian saya tanya, sorry Bu, ini kenapa hidungnya kok merah? Kan saya juga khawatir ya, kenapa kok merah? Soalnya kan radang gitu kan. Terus dia baru bilang, oh ini karena implan hidung saya dok. Saya sudah implan hidung ini sampai 4 kali katanya. Ya pun saya kaget. Untuk satu operasi plastik hidung, area hidung saja dia sampai operasi plastik hingga 4 kali. Nah ini menunjukkan bahwa dia tidak pernah merasa puas dengan dirinya. Jadi orang-orang dengan body dysmorphic disorder seringkali juga didapatkan adanya suatu gejala depresi, yaitu berupa sedih, menangis, tidak percaya diri, merasa pesimis dengan dirinya, merasa bersalah, sulit tidur, kemudian kadang bisa juga disertai dengan gejala yang ekstrim sampai hingga ingin mati atau ingin bunuh diri. Gitu. Berarti ujung-ujung mungkin slide-nya bisa ditutup dulu, Dokter Aimee ya, agak cara terganggu. tutupnya gimana ya? Ada gambar yang gambar image yang paling awal itu ada silangnya, disilang aja mungkin yang di galerinya. Oh ya. Nah, sudah. Maaf. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat lagi, berarti artinya seseorang yang awalnya masih baby BDD ya, artinya BDD yang belum terlalu full blown, dengan mereka yang masih kecil-kecil, itu pasti ada sedikit hal yang akhirnya kita harus hati-hati ya. Artinya kita juga memberikan pesan kepada teman-teman di sini, kita ingin sama-sama ngomong bahwa kita praktek sehari-hari, kita juga sih pasien-pasien seperti ini, tapi kalau apa mungkin sebenarnya hal-hal seperti ini hal-hal seperti ini bisa kita prevent ya? Oke, untuk mencegah terjadinya BDD ya? Maksudnya ya? Iya, katakanlah saya melihat pasien yang saya dapatkan rata-rata 20 tahun. 24 sampai 40 tahun pun juga ada. Rasanya rentang usia nggak mungkin, bayi tidak mungkin ya, atau anak SD tiba-tiba merasakan BDD gitu kan nggak mungkin. Pasti ada cikal bakalnya gitu ya, sampai akhirnya dia yang kecil malah ekskalasi menjadi over. Apa yang menjadi kita harus menjadi aware dan bagaimana mempreventnya? Kalau saya lihat, itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, contohnya ya, kalau saya lihat kasus BDD paling banyak itu kan sepertinya di Korea Selatan. Karena di Korea Selatan hampir semua orang itu menganggap operasi plastik itu sebagai suatu hal yang wajar, yang biasa. Ya, sehingga akhirnya tercipta suatu standar baru, ya, bahwa aku harus memiliki mata yang aku harus memiliki hidung yang mancung, aku harus memiliki V-shape gitu kan, baru aku merasa diriku sempurna gitu kan. Nah, akhirnya karena standarnya dia melihat teman-temannya semua operasi plastik, akhirnya mau tidak mau dia juga akan terpengaruh mengikuti standar dari orang-orang sekitar. Makanya penting sekali kita memiliki lingkungan yang mana yang positif ya. Jangan lingkungan kita itu yang bawaannya yang menghina. Kamu kok gendutan ya? Inimu kok gini sih? Coba kamu begini kurang. Nah, itu nanti akan mempengaruhi kita. Kita jadi merasa bahwa diri kita selalu kurang. Jadi untuk mencegah terjadinya BDD, sebisa mungkin lingkupi diri Anda dengan orang-orang yang positif. Kalau sekiranya orang-orang di sekitar Anda adalah orang-orang yang toksik, maka tinggalkan. Gitu. Kemudian yang kedua harus juga ada mindset di dalam diri sendiri bahwa Anda tidak harus menjadi sempurna untuk dicintai. Karena pada dasarnya semua orang itu memiliki kelemahannya sendiri. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Nggak ada orang yang sempurna, ya. Seperti yang saya pernah ngomong yang lalu ya. Contohnya kayak yang Gal Gadot itu aja, Wonder Woman itu. Wonder Woman pada waktu waktu teman saya lihat bioskop, dia lihat film Wonder Woman. Ketika dia melihat
sosok Gal Gadot tampil, dia berkata dalam hatinya, wah Gal Gadot ini cantik banget, ini wanita paling sempurna yang pernah saya lihat. Tapi pada waktu yang bersamaan, teman sebelahnya, teman cowoknya bilang, wih gila, pahanya gede banget gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa persepsi cantik itu sangat-sangat relatif ya. Mungkin bagi seseorang, dia orang yang sempurna, bagi orang lain dianggap bahwa pahanya kebesaran dan dia fokus di hal yang kecil. Tapi padahal secara keseluruhan, Gal Gadot itu udah cantik banget gitu kan. Ya, jadi jangan betul. fokus di hal-hal yang Anda rasa merupakan kekurangan Anda, tapi fokuslah di hal-hal yang sebenarnya merupakan kelebihan Anda. Misalnya, oke, meskipun pahaku besar, tapi aku memiliki hidung yang mancung, tapi aku memiliki kulit yang bersih, misalnya seperti itu. Jadi fokuslah di hal-hal yang Anda miliki, yang positif. Tapi kalau kita lihat berarti insecurity ini berarti kita mulai kebanyakan remaja ya, Dokter Aimee ya rasanya ya. Di mana titik remaja ini adalah titik-titik yang cukup fragile dalam setiap hidup. Terutama kalau saya dapatkan pasien-pasien jerawat zaman now, anak-anak remaja sekarang itu rasanya nggak bisa menerima dengan kondisi wajahnya. Padahal kita tahu remaja berjerawat itu sesuatu yang normal. Sehingga dari titik jerawat itu berkembang menjadi hidung yang nggak mancung. Dari hidung yang nggak mancung berkembang mata yang gini, kulit kurang putih, ini tuh tambah lama tambah eskalasi gitu ya. Artinya untuk orang tua di sini yang ikut menonton ataupun remaja, mungkin harus juga memposisikan diri menjadi sosok orang tua terhadap anak-anaknya, jangan banyak pressure atau bullying atau apa ya mungkin ya Dokter Aimee ya, supaya lingkungan menjadi nggak toksik. Karena anak remaja juga kadang toxic pressure atau peer pressure-nya cukup tinggi ya. Benar. Jadi anak-anak yang remaja itu dia sedang di dalam fase di mana dia mencari sosok jati dirinya. Aku ini siapa sih? Aku mau menjadi orang yang seperti apa? Sehingga dia juga sangat ingin diterima oleh lingkungannya. Jadi social pressure, peer pressure pada usia remaja itu sangat besar. Karena dari yang awalnya dekat dengan keluarga, pada saat dia menginjak masa remaja, dia mulai beralih untuk bisa diterima oleh teman-temannya. Nah, maka dia akan melihat siapa sih orang yang populer. Orang yang populer itu orang yang cantik, orang yang mungkin kalau zaman sekarang kayaknya bergesernya ke arah Korea ya, yang di remaja-remaja kita. Mereka menginginkan sosok yang badannya yang kurus, yang langsing, seperti artis-artis Korea. Kemudian kepingin yang rambutnya mungkin yang panjang, yang disemir ya. Contohnya seperti itu. Jadi memang kita harus berhati-hati karena apa yang kita lihat di media itu seringkali akan menjadi standar tolak ukur kita menentukan yang cantik itu seperti apa. Oke. Berarti artinya kekeliruan bukan kekeliruan. Pencegahan harus berasal dari titik paling nol ya, dari paling dini sekali hingga sebagai orang tua mengasuhnya, terus membesarkan anak lingkungan sekarang di zaman now berarti sangat-sangat besar ya tantangannya ya, terutama anak perempuan ya Dokter Aimee berarti ya. Iya, benar. Jadi memang seringkali saya menemukan kasus BDD itu diawali dengan bullying. Contohnya pasien saya yang tadi saya cerita itu yang sebenarnya badannya udah bagus banget tapi dia merasa dirinya kurang, bahkan dia mau mengecilkan badannya, memiliki target tertentu. Dia itu karena waktu dia SMP dia pernah dibully bahwa dirinya gendut. Dan itu masuk di dalam alam bawah sadarnya bahwa aku gendut. Akhirnya dia menjadi orang yang merasa dirinya selalu gendut, merasa insecure dengan bentuk tubuhnya. Padahal meskipun tubuhnya sudah langsing, tapi dia selalu merasa tidak nyaman dan tidak aman dengan dirinya. Atau contoh BDD yang lain adalah Michael Jackson, Dr. Henry. Benar. Michael Jackson itu adalah contoh orang dengan body dysmorphic disorder. Mengapa demikian? Karena pada waktu dia kecil, dia dihina, dia memiliki hidung besar. Dia dipanggil dengan sebutan big nose. Akhirnya ketika dia dewasa dan dia punya uang, dia terobsesi supaya dia bisa mengecilkan hidungnya. Dari yang awalnya yang kemudian semakin kecil hingga kita pernah lihat di media waktu itu Michael Jackson hidungnya sampai kecil sekali. Sampai udah tipis sekali. Nah, itu karena dia terobsesi bahwa hidungnya masih besar. Itu padahal sebenarnya itu sudah terlalu kecil hidungnya. Tapi karena dia terobsesi bahwa dia merasa ini masih terlalu besar, masih big nose, sehingga dia selalu merasa
Mhm. kurang terus. Nah, ini yang bahaya karena akhirnya tidak pernah ada Mhm. kata puas, tidak pernah ada kata cukup. Gitu. Mhm. Benar sekali. Benar sekali. Jadi Mm-mm. terlintas mengenai hidung kembali, saya jadi ingat dulu saya pernah ketika ikut advance clinical training di Jepang, ada pasien yang orang Jepang yang memang dia habis dioperasi di Korea. Operasinya bahkan sorry, kelingking aja nggak bisa masuk untuk ngupil. Saking kecil dan sempitnya, saking sempil dan sempitnya lubang hidungnya. Terus dia menangis karena bukan hidungnya, Hah? karena dia merasakan setiap malam, setiap dia tidur, dia harus masang pembuka hidung. Karena otherwise, dia nggak bisa bernafas, Dokter Aime. Nah, dari sini kita Oh, harus melihat oke. dua hal. Kita melihat dari segi kacamata pasien yang dia merasa ada BDD-nya, mungkin ada keinginan untuk merenovasi wajahnya, merombak, memermak wajahnya, tapi dokter yang mengerjakan seharusnya juga bisa menstop. Kita harus bisa Mm-mm. bilang Benar, jangan, karena sebagai benar. manusia hidup yang penting bukan baju yang kita pakai, tapi fungsi kita sebagai manusia untuk hidup, termasuk hidung. Kalau hidung lubangnya udah masuk lubang satu jari aja, oke lah, nggak bisa ngupil, nggak masalah lah, nggak bisa ngupil, nggak apa-apa. Heeh. Tapi kalau nggak bisa bernafas, saking kecilnya lubang dan Heeh. sempitnya, itu Heeh. berarti kan udah mengganggu fungsi dia sebagai manusia. Bernafas Heeh. biasa aja dia susah, apalagi dia mau yang lebih daripada itu. Artinya, kembali kita tekankan dari segi saya, kacamata kita sebagai seseorang yang mengerjakan tindakan estetik juga, stop. Harus tahu kapan men-stop pasien. Please, enough. Jangan sampai, Heeh. ya itu, Heeh. jangan sampai never enough kita ikutin, nanti jadinya kita harusnya enough is enough gitu ya, bukan never is enough gitu ya. Jadi kita harus Heeh. benar-benar Heeh. ini. Dan ada satu lagi yang saya melihat juga cukup penting, di mana mungkin ini bibit-bibit BDD yang mungkin kita bisa nanti suatu hari lakukan penelitian bersama, yaitu kecenderungan bahwa orang tua zaman now itu menilai sesuatu dari fisik. Contoh yang paling gampang, kalau ada lahiran bayi, nomor satu di Indonesia yang saya sering mendengar adalah, aduh bayinya cantik, warnanya bayinya kulitnya putih ya. Nah, kesan putih itu berarti bayi yang identik dengan warna yang bersih gitu. Padahal sebenarnya bukan masalah putihnya dulu, bukan warna yang kita tekankan. Yang ingin saya tekankan adalah itu physical. Itu adalah physical comment. Heeh. Hal seperti itu harus Heeh. dihindari mungkin Dokter Aime ya. Iya. Heeh. Mungkin saya jadi penasaran itu tadi yang nggak bisa ngupil itu terus akhirnya dia ngupilnya pakai apa? Pakai cotton bud atau pakai apa? Nggak penting ini, Mungkin pertanyaan pakai nggak tusuk penting. giting mungkin. Cuma Oh, itu nggak penting serius. Tapi atau akhirnya mungkin pakai jika tusuk gigi. di refer ke bedah plastik, akhirnya di refer ke bedah plastik di Jepang waktu itu kita mau memperbaiki juga nggak bisa. Kita mau membesarkan sesuatu yang udah dibuang kan juga nggak mungkin mau diambil dari mana. Kita agak elongasi sedikit lah, kita agak perlebar sedikit waktu itu saya ikut timnya, ya nggak bisa sempurna. Akhirnya serba repot. Dia pengen Hmm. kecil, yang satu pengen bernapas. Gimana punya lubang yang kecil tapi bisa bernapas baik, itu kan bukan sesuatu yang harus dirombak secara global, Dokter Aimi ya. Mhm. Iya, 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 bener juga ya. Memang, Oke, memang repot. Itu kan juga sama kayak yang di Rodrigo Alves tadi ya, yang video yang kita lihat ya. benar. Yang di Mhm. panjangnya itu kan dia juga sempat sampai hidungnya terinfeksi oleh bakteri Benar, sampai infeksi. Streptococcus, MERS, sampai dia Mhm. akhirnya radang infeksi dan dia kemungkinan sampai bisa kehilangan hidungnya, bisa hitam, Benar, bisa benar. nekrosis kan. Benar sekali. Nah, Mungkin bisa di-play lagi deh, teman-teman sahabat jiwa dan sahabat IT Doms yang baru join, belum lihat, kita bisa saksikan lagi sebentar aja secuplik yang punyanya. Jadi tadi di awal penayangan dari sebelum kita mulai live ini, saya tadi dengan Dr. Aime menampilkan sebuah video yang cukup menarik dari seseorang yang dari laki-laki biasa menjadi human mm-mm. candle yang cukup perfect dengan body six pack dan aneka ragam, hingga akhirnya awal tahun ini, dia berubah jadi cewek, jadi Barbie lagi. Nah, itu adalah salah satu PDD yang Mm-mm. cukup sering ya, Dokter Aime ya. Cukup Ya. Nah, ini mau tergambarkan yang dengan baik gitu ya. versi pendek apa versi panjang, Dokter Henry? Pendek aja, versi 1 menit aja mungkin ya, Yang pendek nanti ya. terlalu Oke. panjang. Oke, di tap sekali Dokter Aime, nanti bisa membesar. Nah, ini dia. Seorang cowok yang, ya walaupun menurut kita sebenarnya cowok seperti ini juga kesan kesan kentolnya dapat, tapi ya akhirnya berubah Barbie seperti ini ya, ya kelihatan operasi plastiknya ya. Tapi itu sesuatu yang mungkin menurut dia menenangkan hati dan menyelesaikan obsesinya ya. Oke, ini dia. Jadi dia yang dari cowok
cowok sempurna, akhirnya flip semuanya, akhirnya jadilah cewek. Oke. So, kita mungkin masuk tanya jawab kali ya, waktu udah bukan mepet sih, tiba-tiba udah 20.37. Saya coba bantu scroll dulu. Ada pertanyaan. Wah, banyak sekali yang join. Terima kasih udah join. Teman-teman semuanya. Pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan. Oh, bukan. Kalau yang masih awal, ciri-cirinya bagaimana ya? Nah, ini ada pertanyaan. Kalau dicontohkan untuk yang BDD dari Dr. Desidio, kalau yang masih awal, ciri-cirinya bagaimana ya? Cermin mungkin ya, Dr. Ini ciri-cirinya. Oke. Kenapa? Iya. Oke. Oke, benar-benar. Jadi ciri clue, kita bilangnya clue. Clue-nya itu biasanya pasien yang dengan BDD itu seringkali dia mirroring terus. Dia akan berkaca terus, ngaca terus. Jadi yang pasien saya yang dengan BDD itu, dia kalau nunggu di ruang praktek saya, dia itu bukan nunggu di ruang tunggu sofa ya, tapi dia itu nunggu di kamar mandi, di toiletnya ruang tunggu pasien saya. Dia itu bisa menunggu sampai 1 jam di sana karena dia sibuk ngaca. Kemudian kalau dia waktu konsultasi dengan saya pun dia selalu menyalakan handphonenya karena dia terus melihat kamera, jadi dia selfie gitu untuk ngaca wajahnya bagaimana. Dan dia bahkan kalau konsultasi sama saya, dia tuh selalu nanya tentang penampilan saya, misalnya dokter bikin alis di mana, sulam alis di mana, perawatan wajah di mana, kayak gitu loh. Jadi dia selalu terokupasi dengan penampilan. Jadi salah satu cirinya adalah mirroring. Kemudian yang lainnya adalah selalu skin picking. Jadi dia selalu megang-megang kulitnya terus, megang-megang wajahnya terus, selalu merasa ada yang kurang. Nah, itu juga salah satu cirinya. Jadi kriteria diagnosis BDD menurut DSM-4 itu adalah suatu preokupasi dengan persepsi mengenai penampilannya. Jika ada suatu kelainan, mungkin hal yang minor padahal ya, tapi dia akan memperhatikan kelainan itu secara berlebihan. Preokupasi tersebut akan menyebabkan penderita mengalami perubahan signifikan atau kegagalan dalam sosialisasi ataupun hal penting lain dalam hidupnya. Nah, preokupasi ini tidak disamakan dengan gangguan mental yang lain ya. Misalnya anoreksia nervosa, ini berbeda. Kalau yang ini dia selalu merasa tubuhnya kurang. Kurang lebihnya begitu. Saya juga ingat tuh, pernah ada juga kasus ya di Amerika kalau nggak salah. Ini kasus ini dia juga terobsesi kepingin jadi Barbie doll karena pada waktu dia kecil dia sangat suka dengan boneka Barbie. Awalnya dia operasi wajahnya. Kemudian yang lama-lama lambat laun dia mengoperasi tubuhnya, payudaranya supaya terlihat lebih besar. Kemudian dia pakai korset supaya pinggangnya tuh kecil banget kan. Kalau Barbie itu kan korset pinggangnya kan kecil banget tuh. Karena pakai korset nggak mempan, dia akhirnya dia mengoperasi itunya, iganya, ribsnya diambil supaya bisa lebih kecil lagi. Ya, dan yang terakhir yang paling ekstrim karena dia terobsesi dengan bentuk tubuhnya supaya sempurna, dia hingga mengoperasi nipelnya supaya bisa persis seperti payudaranya Barbie. Nah, itu sudah BDD yang sudah ekstrim itu seperti itu. Kita lanjut sebenarnya kalau berikutnya ya. Ada saya yang cukup ingin bertanya. Sebenarnya kalau mungkin saya sebagai seseorang yang bisa melakukan operasi aneka ragam yang diingin pasien, saya mungkin nggak akan melakukan. Kalau menurut saya itu aneh ya, kok bisa diturutin gitu ya. Artinya kenapa kok nggak bisa di stop, Dokter Aimi? Apa yang membuat akhirnya kok aneh ya? Misalnya gini, katakanlah seseorang wanita ini pengen badannya hourglass. Mungkin saya bisa, jangan, kamu kalau dibuat hourglass, kamu bisa aneh, bisa fragile. Kok bisa dioperasi, kok mau-maunya ada seorang dokter yang melakukan gitu ya. Apakah itu juga termasuk salah satu terapi untuk BDD sebenarnya, Dokter Aimi? Atau sebenarnya ya udahlah, yang penting udah diobatin, ya udah sesuai keinginan dia, ya oke lah gitu kan. Tapi ya nggak betul-betul ya. Itu juga prinsip yang memang harus dipegang sebagai dokter ya, bahwa sebenarnya prinsip kita di awal itu kan first do no harm kan. Jangan sampai kita itu mencelakakan pasien kita. Kalau kita mengubah dari yang buruk menjadi yang baik itu nggak apa-apa. Misalnya anak yang sumbing kemudian kita mau mengoperasi dia supaya lebih baik, dan itu suatu hal yang mulia. Tapi kalau sudah bagus, mohon maaf, misalnya payudaranya sudah sempurna, sudah ada nipelnya, kemudian malah mau dipotong nipelnya supaya persis seperti Barbie, itu kan sebenarnya sudah di luar nalar kan. Tetapi permasalahannya itu seringkali terjadi di Amerika Serikat, karena di Amerika Serikat mereka sangat menjunjung tinggi freedom.
kebebasan. Ya kan? Karena dianggap, oh ya itu kan hakku, aku memang mau kok tubuhku seperti itu, ya kenapa enggak? Nah, itu yang akhirnya menjadi, dokternya jadi bingung ya, mesti gimana, karena pasiennya terus memaksa. Nah, tapi kalau teman-teman sejawat di Indonesia, kalau bisa ya, jangan sampailah kita seperti itu. Iya, benar sekali, benar sekali. Oke, kita pindah pertanyaan lagi ya. Apa ciri-ciri diantisipasi? Ini dari Dokter Rosalin. Tadi ya, dari Dokter Rosalin. Halo, Dokter Rosalin. Kemudian, wah ini Dokter Lulu sering ngaca dan nimbang. Ini dokternya yang BDD, ini jangan-jangan ya kalau dokternya yang sering ngaca dan nimbang ini ya. Oke. Sebentar, ada pertanyaan lagi. Seafood. Ya, oke, gigi bleaching. Oke. Oh, ini dari Dokter Ineke Jane bertanya, kapan sih seseorang dikonsultasikan ke psikiater dan bagaimana caranya? Nah, ini kebanyakan mungkin sama kita sebagai dokter dan keluarga sebagai keluarganya, gimana cara bisa membuat supaya pasien mau ke psikiater dengan normal gitu ya. Takutnya, kamu gak gila kok, ini gimana clue-nya ya? Oke, jadi seringkali orang dengan BDD itu kan disertai dengan gangguan yang lain. Seringkali terdapat depresi atau gangguan cemas dan juga gangguan tidur. Mungkin teman-teman sejawat dokter kulit bisa menanyakan hal itu dulu. Kalau mungkin dia kan nggak merasa itu suatu hal yang terganggu untuk penampilannya kan, tapi kita bisa menanyakan hal yang lain. Ibu, apakah ada gangguan tidur? Bisa tidur nggak? Kalau sehari-hari apakah ada dada berdebar, tangan keringet dingin? Pernah nggak sampai kepikiran pengen mati atau sedih? Ada masalah nggak? Dulu pernah dibully nggak? Kemudian mungkin Anda bisa menyarankan, kayaknya lebih baik kalau Anda konsultasi ke psikiater supaya bisa hidupnya bisa nyaman, bisa enak, bisa tidurnya bisa nyenyak lagi. Mungkin bisa dicoba tips seperti itu, dokter. Oke. Dan kapan dikonsulkannya, itu kalau sudah ada hendaya dalam kehidupan fungsinya sehari-hari, sehingga fungsi hidupnya menjadi tidak optimal. Misalnya gara-gara dia terokupasi dengan penampilannya, akhirnya dia sampai bertengkar terus dengan suaminya. Nah, itu berarti tanda bahwa dia sudah harus dikonsulkan. Contoh pasien BDD saya yang tadi yang saya cerita, dia itu sampai mudah marah. Dia kalau udah marah, dia sampai banting barang, sampai mengunci diri, penelantaran diri, nggak mau makan berhari-hari. Nah, itu berarti kan sudah fungsi hidupnya sudah tidak optimal. Berarti itu sudah perlu untuk dikonsulkan ke psikiater. Dan sebenarnya BDD itu bisa diobati loh. Itu poin penting ya. Bisa diobati, itu penting ya. Jadi kita bisa memberikan obat-obatan golongan SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, yang mana dengan pengobatan tersebut itu akan membantu untuk mengurangi obsesinya dia. Obat tersebut juga merupakan obat antidepresan, tapi pada orang dengan BDD itu dosisnya harus lebih tinggi lagi karena dia sudah sampai obsesi. Jadi kalau obsesi itu menurut penelitian serotonin di otaknya udah terlalu turun banget, makanya harus kita naikkan dengan cara pemberian obat golongan SSRI. Oke. Tambahan kalau dari saya mungkin harus uninstall Instagram sama harus buang pulsa sama buang mirror kali ya supaya nggak terlalu banyak ngaca dan lihat contoh-contoh ya. Benar. Karena, jadi biasanya memang yang BDD sering bandingin sama blogger-blogger, influencer yang kelihatannya wow cantik. Padahal sebenarnya influencer yang mereka tampilkan itu kan hanya apa yang mereka mau orang lain melihat. Benar sekali. Kalau mereka nggak dandan, nggak pakai barang branded, ya mungkin orang yang biasa-biasa saja. Jadi jangan kita menilai orang hanya dari luarnya, karena kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya mereka jalani. Ini ada pertanyaan dari Hanya 1306. Bagaimana membuat diri tidak merasa berbeda dari orang lain? Terima kasih, Bu. Bagaimana membuat diri tidak merasa... Jadi dia merasa dirinya berbeda gitu ya dari orang lain. Benar. Sebenarnya suatu hal yang wajar kalau kita itu berbeda dengan orang lain. Hanya karena tidak mungkin kita sama, ya. Di seluruh dunia ini tidak ada satu orang pun yang sama persis seperti kita. Kita adalah makhluk yang unik, makhluk yang berbeda. Dan kita harus menghargai diri kita, kisah hidup kita, penampilan kita, semuanya dengan apa adanya. Karena nggak mungkin kita menjadi sama. You're not gonna be them and they're not gonna be you. Ya kan? Anda hanya bisa menjadi diri Anda sendiri. Jadi terimalah diri Anda apa adanya. Contohnya seperti yang di post Instagram saya yang terakhir, Mawar tidak membandingkan dirinya dengan Melati. Ya, kalau Mawar ngelihat
ngelihat, waduh melati kok kecil tapi bunganya kok harum. Mungkin melati Mhm. ngeliat mawar, wah mawar kok populer gitu kan. Tapi padahal mawar Mhm. juga ada kekurangannya sendiri. Mawar memiliki Benar duri. sekali. Melati mungkin dia bunganya Mhm. kecil, tidak populer. Jadi semua orang memiliki Mhm. kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Kita tidak perlu membandingkan. Yang perlu Mhm. kita lakukan hanyalah menerima diri kita apa adanya dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Bukan menjadi orang lain, tapi menjadi versi Benar sekali. terbaik dari diri kita sendiri. Oke. Oke, dari Oke, dokter saya sangat setuju. Ine tapi masyarakat kita Mhm. kalau ketemu masih sering banget, kamu gemukan ya, jerawatan ya, hitaman ya, kok kusam sekarang. Nah, bener banget. Mhm. Nah, ini Benar, bagaimana benar caranya kita sekali. menanggapi? Biasanya kalau Mhm. saya, dokter, saya akan menanggapinya dengan Mhm. humor. Mhm. Misalnya, dokter kok gemukan lagi isi ya, lagi hamil ya, gitu. Nah, saya akan Mhm. jawab, oh Mhm. iya ini lagi isi bakmi, isi nasi goreng, ini isi roti, isi kue tiaw. Saya malah jawabnya bercanda gitu, jadi nggak saya ambil Oke, hati, supaya oke, suasananya juga cair. oke. Itu hal yang Gitu. cukup penting juga, Dokter Aimee, bahwa mungkin kita sebagai orang tua ataupun calon orang tua, hal-hal seperti ini harus ditekankan. Karena saya pernah ada pasien jerawat yang diantar sama mamanya, sama ibunya, justru yang komentar ibunya, anak saya ini aneh dok, kita sekeluarga nggak ada yang berjerawat, kenapa dia berjerawat? Hmm, hmm, Nah, hmm, mindset hmm. seperti ini mungkin juga cukup risky, bahwa anak ini mungkin akan di titik insecure, dia merasakan kok saya berbeda dengan mama papa saya nggak berjerawat. Saya bilang, itu jangan nyalakan anaknya. Toh, waktu bikin juga nggak bisa milih kan mau punya anak yang berjerawat atau nggak, speknya kayak gimana kan kita nggak bisa milih. Dapatnya anak berjerawat ya sudah gitu kan. Bukan masalah dia berjerawat jelek atau bagus, tapi kita justru mensupport dia apapun dia bentuk dan fisiknya. Bersyukurlah berjerawat masih bisa diatasin. Kalau dia dapat ciri-ciri yang lain gimana? Artinya Ya, physical benar. appearance jangan hal yang ditunjukkan. Dan satu hal juga seperti halnya dalam hal ini Dokter Aimee. Ketika kita praktek Hmm. estetik, seringkali pasien datang ke kita, itu malah selalu tanya, dok, pasien itu cantik dok, dia apa kan dok? Nah itu ciri-ciri mama-mama, tante-tante yang rasanya goyang ke kanan, goyang ke kiri itu ya. Itu tante habis dikasih treatment apa? ABCD. Rasanya gue kalau dikasih treatment ABCD cocok nih ya. Nah itu Hmm, mungkin satu hmm. hal yang juga harus kita rubah dalam kita praktek, bahwa jangan menekankan segala sesuatu ke pasien. Treatment ABCD terlalu sesuai, harus selalu personalized. Pasien A belum tentu cocok dikasih A, pasien B belum tentu cocok dikasih B. Sehingga ya cara mereka mengiklankan diri, semua orang benang, tiba-tiba semua benang, tiba-tiba semua kayak layang-layang. Itu mungkin juga akan membuat dari segi pasien merasa pingin berbeda atau pingin gimana sama yang lain gitu ya, artinya ya. Layang-layang itu gimana sih, Dokter Henry? Saya kok nggak paham. Terlalu Maksudnya layang-layang terlalu itu gimana? segitiga gitu, Oh, terlalu gini segitiga dah, gini sampai dah. ya Oh, super V itu loh, yang sampai sampai rasanya ini bisa untuk motong nanas atau anggur itu saking tajamnya itu kan. oh, Terlalu gitu. tirus, Oke, oke. terlalu tirus, terlalu Hmm, tirus. Mm-mm. oke. Oke, Ini yuk ada next pertanyaan questions bagus ini mungkin. dari Dokter Niputu SW. Oke. Dokter Aime, bagaimana pengaruh Oh, pola hai Dokter asuh di Niputu. keluarga? Apakah bisa berpengaruh? Iya, dokter, benar banget. Jadi Hmm. pola asuh itu sangat bisa berpengaruh. Biasanya yang seringkali menjadi BDD itu berada di pola asuh keluarga yang mana overcritical atau sering mengkritik. Jadi Oke, papanya bilang, kamu kok oke. gendut sih, kamu kok gemuk sih, kamu harusnya jadi kurus loh, kalau Mhm. cewek itu harus langsing. Nah, itu biasanya bisa jadi BDD. Hmm. Jadi orang Oke, tua jangan oke. biasakan sering mengkritik anaknya ya. Coba pakai, Secara kalau fisik mau ya. mengkritik itu pakai kata-kata yang positif. Misalnya jangan bilang, kamu kok gendut sih, gitu. Jangan bilang gitu, tapi bilangnya, non, kamu kalau olahraga kayaknya penampilanmu bisa lebih bagus loh. Jadi Mhm. langsung ke hasil yang positif yang kita harapkan. Mhm. Daripada kita Mhm. ngomong ke hasil yang ke hal yang negatif yang dia miliki, lebih baik kita ngomong result yang positif yang kita harapkan. Sehingga itu nggak traumatis buat anak. Mhm. Mhm. Oke. Oke, Oke. ini 10 more minutes. Kita masih punya waktu hanya Mm-mm. 10 menit aja. Oke. O, O, OMG, apakah ada tendensi BDD menjadi perubahan identitas gender atau menjadi gangguan psikotik lainnya? Dari Dave Wijaya 04 ini kelihatannya. Apakah Oh ada enggak tendensi? semua kok. Nggak bisa ya. Itu udah lintas discussion mungkin ya. Itu enggak semua kok jadi transgender. Memang hanya kebetulan aja Rodrigo Alves itu menjadi Oke, benar, transgender. Tapi benar banyak sekali. kasus BDD yang tidak Yang menjadi pure. transgender. Oke. Nah, ini pertanyaan Mm-mm. bagus untuk saya. Dari Liliana Hadikusuma. Mm-mm. Pasien rasa insecure terhadap jerawat pada remaja gimana, dok? Kalau saya sih biasanya minta tidak membandingkan dirinya terhadap orang lain.
Kemudian juga jangan melihat sosok yang sempurna. Dia harus belajar, saya setuju dengan Dr. Aimi, menerima dirinya walaupun dengan jerawat. Masih bersyukur dapat jerawat ketika remaja. Bayangkan kalau dia dapat jerawat ketika udah lebih berusia lebih plus, di mana teman-temannya nggak ada yang berjerawat lainnya. Jadi ya tetap harus dikonsultasikan ke pengobatan jerawatnya. Kalau sampai mengganggu ke psikologisannya, dokter psikolog atau dokter psikiater bisa membantu mungkin Dr. Aimi ya. Iya, benar. Oke. Iya. Ini Kemudian, dari Baby Love, dok, saya merasa depresi. mengalami depresi dan sangat membenci ibu sendiri karena satu ucapan yang sangat menyinggung. Kenapa bencinya nggak hilang-hilang? Oke. Nah, sebenarnya kadang seringkali yang membuat kita depresi itu karena kita belum acceptance, kita belum menerima. Kita belum menerima bahwa mama kita ucapannya menyinggung. Kita belum menerima bahwa mama kadang seringkali ngomongnya kasar, orangnya mungkin emosional. Nah, kalau Anda sudah bisa menerima bahwa memang mamaku orang yang seperti itu, maka Anda tidak akan ada lagi rasa sakit hati. Ketika Anda bisa menerima orang dengan apa adanya. Termasuk ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya, maka nggak ada lagi kegelisahan, nggak ada lagi kesedihan dalam diri kita. Kalau untuk bencinya nggak hilang-hilang, selalu diingat bahwa nggak ada orang yang sempurna, termasuk mama kita pun juga bukan orang yang sempurna. Jadi terimalah dia apa adanya. Pesan untuk anak-anak kita di masa depan ya, mama-papa tidak ada yang sempurna. Oke, kita rasa kita harus mulai take home message, karena ini udah tinggal 5 menit sebelum nanti auto off, Dr. Aimi. Iya. Oke, mungkin dari Dr. Henry mau disampaikan apa untuk take home message-nya, Dr. Henry? Karena ini juga pengaruh banget dengan kita sebagai dokter yang praktek di bidang kulit dan kelamin serta estetik, saya selalu bilang ke pasien ataupun ke teman-teman bahwa kalau kita ataupun seseorang rencana melakukan tindakan medis estetik, tolong carilah dokter yang mengerti Anda, baik secara fisik dan mental. Kita harus lebih alert melihat pasien ini kecenderungannya gimana, dokter. Penting. Kalau udah yang neko-neko, kita harus mulai agak ceples sedikit gitu ya, artinya jangan sampai nanti keturutan. Kemudian kalaupun akhirnya itu sesuatu yang akan dilakukan, reputasi dokter, pengalaman dokter, saya rasa adalah hal yang cukup penting ya. Bukan harga, bukan diskon ya. Kadang ada orang yang beli paket diskon karena itu sesuatu yang nggak penting gitu ya. Jadi artinya bukan harga dulu, tapi reputasi dengan Dr. Henry. Diskon Dr. Henry tolong ya. Diskonnya astaga. Bukan itu dulu. Ini berarti udah mulai BDT. Oke. Terus keterbatasan juga penting. Keterbatasan baik dari sebagai kita sebagai dokter dalam melakukan tindakan, termasuk keterbatasan sebagai pasien ada batasannya. Nggak mungkin orang yang, maaf, dari negro kulitnya jadi putih benar-benar seperti orang bule itu kan sudah melawan berapa kodrat gitu ya. Atau mereka hidungnya super lebar mau disuper kecilkan itu juga nggak mungkin. Karena ada basic struktur fondasi yang menunjang peran kita sebagai manusia. Kemudian juga pasien-pasien ataupun individu yang mau melakukan tindakan, saya bilang be realistic, harus realistis, be natural, hasil harus se-natural mungkin, dan kalaupun kita sebagai dokter yang melakukan, tolong jangan overdone. Jangan membuat muka pasien kita benar-benar jadi aneh gitu. Rasanya secara mental moralnya kita di mana? Mana janji kita sebagai dokter yang do no harm itu harus diunggulkan. Kalau dari Dr. Aimi gimana dok terhadap ini, physical BDT-nya ini? Ya, jadi love yourself. You don't have to be perfect to be loved. Bahwa Anda tidak harus menjadi sempurna untuk dicintai. Jadilah diri Anda apa adanya, karena semua orang tidak ada yang sempurna. Setiap dari kita pasti memiliki kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Maka ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya, di sanalah maka kita akan menjadi lebih bahagia. Karena sebenarnya kebahagiaan itu bukan tergantung dari apa yang kita dapatkan, tetapi tergantung dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita memikirkan bahwa diri kita sudah cukup, maka kita juga akan merasa cukup dengan penampilan kita. Oke, very good. Ya, saya setuju ya. Jadi kita mengobatin, kalau perlu nanti kita akan refer ke bidang lain yang terkait untuk membantu mengatasi segi psikiaternya, segi psikolognya ya. Ya, benar. Ya. Terima kasih Dr. Henry untuk waktunya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah join hari ini. Saya senang banget bisa diundang oleh ID Derms untuk boleh bincang-bincang di malam hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa tema di lain besok. kesempatan. Besok kita punya tema yang menarik juga Dr. Aimi di ID Derms, yaitu mengenai kaitan antara kesehatan kulit dan gizi. Jadi yang bicara basic disiplin yaitu dari seorang spesialis gizi dan seorang spesialis kulit dan kelamin. Kepada sahabat IT Derms yang besok ada waktu di jam yang sama, hari Minggu, jam 8 malam, bisa ikutan nonton live-nya, yaitu kaitan antara gizi dan kesehatan kulit.
Jadi cantik luar cantik, gizi sehat, gizi kuat, gizi tepat, kulit sehat. Nah, itu dia. Jadi salah satu bidang yang kita kawinkan lagi yaitu gizi dan kulit. Mungkin di kedepannya IDDEM juga akan mencoba menghilangkan antar multidisiplin bahwa ternyata kulit tidak bisa berdiri sendiri ya. Kita harus ya kadang penyakit kuning bisa refleks ke kulit dan lain-lain, atau mungkin PCOS bisa menjadi jerawat. Jadi antar disiplin ilmu ini cukup penting ya pendekatannya. IDDEM ya, semoga IDDEM semakin sukses dan juga semakin jaya. Oke, selamat malam semuanya. Semua Thank you yang yang udah join. Kita berjumpa lagi. Thank you so much. Ya, oke. Sampai waktu berikutnya ya. ya. Bye-bye. See you next time. See you next time.